dikelola oleh manusia, dikelola oleh ciptaannya. Nah, ketika saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan masuk ke satu ladang pelayanan, dalam satu gereja, menjadi gembala, menjadi majelis, menjadi pendeta, apapun kita, tugas kita, berarti kita diberikan otoritas oleh Tuhan. Amin. Amin. Jadi tidak main-main, saudara. Kalau ada orang memberontak kepada pimpinannya, berarti dia tidak sadar atau dia tidak tahu itu otoritas yang diberikan Tuhan. Ya. Makanya sebenarnya penundukan itu sangat penting. Dalam suatu otoritas, penundukan itu penting. Ya. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, bagaimana sikap orang Kristen di dalam pelayanan terhadap otoritas? Ini penting. Bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan? Ya, tetap kita menghargai namanya otoritas, tunduk kepada otoritas, dan kita lakukan itu demi pelayanan, demi untuk membangun tubuh Kristus. Hanya ada dua sikap, kemungkinan ada dua sikap. Bagaimana sikap kita terhadap otoritas? Yang pertama, sikap yang dikatakan secara positif. Jika orang Kristen dan atau pelayan Tuhan, hamba Tuhan, tunduk terhadap otoritas, ini hal yang baik. Artinya, bagaimana sikap kita terhadap otoritas itu adalah kita harus tunduk dan taat kepada otoritas. Sikap ini berarti respon yang baik terhadap otoritas. Kalau kita taat dan tunduk, ngasih Tuhan. Tunduk itu artinya apa, saudara? Tunduk dengan tanduk beda atau sama? Ya, ya. Tunduk artinya yang saya tahu itu menerima dan menghormati otoritas yang ada di atas kita, yang ada di atas manusia dan Tuhan, yang ada di keluarga, otoritas adalah suami, yang ada dalam pelayanan, dalam suatu gereja, dalam suatu pelayanan apapun organisasi, berarti ada pemimpin yang ditetapkan oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan, yang diutus oleh Tuhan. Kita harus tunduk. Nah, itu berarti respon yang benar. Tunduk dengan taat beda atau sama? Tunduk dan taat. Tunduk itu adalah bagian dari ketaatan. Tapi ada perbedaan sama situ. Taat artinya berarti melakukan perintah selama otoritas di atas kita tersebut tidak membawa kita kepada berbuat dosa. Kalau itu melakukan sesuatu membuat kita untuk hidup dalam kebenaran, apalagi hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita harus menghormati. Ketaatan dibuktikan dengan ketundukan, menghormati. Sejauh itu sesuai dengan kebenaran atau sesuai dengan firman Tuhan, kecuali kita dibawa berbuat dosa, ya tentu harus kita tolak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, secara negatif, itu tadi secara positif. Secara negatif, sikap yang harus dihindari orang Kristen terhadap otoritas adalah penyalahgunaan otoritas, bahkan melawan otoritas. Ini secara negatif, saudara Tuhan. Maka sikap ini sebagai reaksi yang salah terhadap otoritas. Kalau kita memberontak, kalau kita melawan, kalau kita saudara Tuhan. Jadi penyalahgunaan otoritas itu bisa terjadi, bisa dilakukan oleh seorang pemimpin, oleh seorang kepala sidang, bisa menyeleweng dan tidak menggunakan otoritas sebagaimana mestinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia melakukan semua itu kepentingan sendiri. Dia melakukan sesuatu dengan sewenang-wenang yang seharusnya, ya, dia adalah seorang pemimpin dan juga yang seharusnya yang mengayomi, tapi sewenang-wenang untuk apa? Kepentingannya sendiri. Makanya kalau perhatikan begitu, perusahaan-perusahaan, ya, nggak usah gereja dulu, perusahaan, kalau pemilik perusahaan itu sewenang-wenang dengan karyawannya, maka tidak satu pun yang bagi perusahaan ini. Mengapa?
Mengapa tidak betah? Saya bilang, ini kegelapan katanya. Bukan saja bahwa tidak harus menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Wah, di sini kejahatan, kemunafikan. Pemimpin saya itu orang Kristen, Pak, katanya, Pak Pendeta. Tapi menyuruh saya sebagai security untuk mengawasi karyawan itu bekerja. Yang bekerja itu tidak boleh henti-hentinya, lalu mereka ditambah waktunya, jam bekerjanya tanpa ada tambahan pembayaran. Kamu kalau mau perusahaan ini maju, kalau perusahaan ini supaya pemasukannya besar, maka engkau harus tega dengan karyawan, harus tega memerintah karyawan, harus ada kata dalam kutip, harus kejam dengan karyawan. Begitu. Iya, Pak. Dan saya sebagai anak Tuhan, ya nggak mungkin saya melakukan itu. Saya sudah nggak betah. Memang sudah dapat pekerjaan lain? Tidak. Jangan lakukan kalau itu berlawanan dengan hati, apalagi berlawanan dengan Tuhan. Kalau kamu mau dipecat karena melakukan kebenaran, percayalah Tuhan pasti siapkan pekerjaan yang terbaik, atau orang itu bisa bertobat. Karena otoritasnya digunakan sewenang-wenangnya untuk kepentingan diri sendiri. Apakah ada seperti itu juga di pekerjaan Tuhan? Mengapa ada gereja terpecah-pecah? Tentu karena ada kepentingan. Kepentingan siapa? Bisa kepentingan pribadi, kepentingan kelompok tertentu, orang-orang tertentu, oknum tertentu. Gereja kita ini Kingmi, ini sampai saat ini masih pergumulan buat kita. Karena apa? Ya masih ada orang-orang tertentu yang menggunakan logo 4 Injil berganda ini. Masih ada yang menggunakan, padahal mereka tidak punya otoritas untuk itu, tidak punya legalitas untuk itu. Baru-baru ini ada konferensi, mereka menggunakan itu. Tapi kita nggak mau ribut, karena ini gereja. Ya gereja. Jadi kita nggak perlu demo teriak-teriak, ya turunkan logo, tidak perlu itu. Ya biarkan hukum yang berjalan sama si Tuhan. Nah, baik, kita perhatikan bersama-sama. Kita perhatikan di sini otoritas itu sangat penting. Jangan sampai kita menggunakan untuk kepentingan pribadi. Kalau kita menggunakan kepentingan pribadi, maka yang akan adalah kekacauan, bahkan terjadi perpecahan. Syukurlah di klasis yang masih kecil ini kita berjuang, tapi pasti besar belum. Amin. Belum. Tapi jangan. Kalau bilang jangan belum, tidak. Kalau belum berarti ada peluang. Ya peluang. Ya. Dan sekarang kita mau belajar bersama-sama saudara Tuhan. Bagaimana supaya gereja itu tidak pecah, ya, tetap bersatu. Ada orang-orang berotoritas dan kita harus menghargai otoritas itu. Amin. Kita berotoritas bukan karena jabatan sebagai gembala, itu bisa membantu. Kita berotoritas bukan karena kita sudah punya gelar S1, S2, S3, S-Teller atau SS yang lain. Itu penting. Tapi bukan karena itu membuat orang lain hanya tunduk kepada otoritas kita. Ada orang tunduk kepada otoritas karena pemimpinnya itu memiliki segala-galanya, dia kaya raya, sehingga tunduk kepada otoritasnya. Apapun dia dikatakan dia ikuti, sekalipun bertentangan dengan hati nuraninya, bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, dia ikuti. Mengapa? Kalau nggak diikuti bisa stop pemberian, bisa stop gaji dan yang lain sebagainya. Jasuma ini belum ada yang gaji Pak ya. Tapi sudah bermimpi gitu ke depan ya. Jadi bukan itu semua penting, tapi bukan itu membuat jemaat atau orang-orang kita layani berotoritas, kita menjadi tunduk kepada kita atau tunduk kepada otoritas. Tidak. Kita belajar dari Rasul Paulus mengapa jemaat di Korintus. Kita tahu jemaat di Korintus ini adalah jemaat yang penuh dengan persoalan, penuh dengan masalah, kompleks dengan masalah. Perpecahan ada. Kalau kita baca kitab Korintus sebelumnya, ada mendapatkan diri golongan Apolos, golongan Paulus, golongan Yesus. Terjadi perpecahan.
Bukan saja kalau itu disebut sebagai organisasi terkasih Tuhan, sebagai hamba Tuhan, tetapi juga perpecahan dalam hal apa? Di dalam hal pengajaran, terpecah dalam hal doktrin, terpecah lagi dalam hal karunia. Ada orang menonjolkan karunia bahasa roh, sehingga Paulus harus memberikan waktunya, membimbing, mengarahkan, mengajarkan. Yang merasa bahasa roh lebih penting daripada bahasa yang lain. Padahal kalau kita lihat karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada jemaat, itu urutan terakhir itu adalah urutan bahasa roh. Yang paling utama, paling atas itu adalah nubuat. Bukan nubuat ya, nubuat. Kalau nubuat sekarang ini adalah firman yang sudah kita dengar, kita sampaikan. Beda dengan nubuat waktu zamannya Nabi. Nabi mendengar, menerima, lalu harus tuliskan dan diberitakan. Kalau sekarang sudah tertulis. Nubuat itu adalah firman Tuhan yang tertulis, kita sampaikan. Jadi jangan lagi bersemedi di tempat, jangan sampai ada hamba-hamba Tuhan dari Kimi pergi ke Gunung Kidul, ya ke gunung apa, segala gunung atau ke tempat-tempat keramat untuk meminta sesuatu. Minta apa? Minta firman. Berfirmanlah engkau Tuhan kepadaku, apa yang mau saya lakukan untuk mengembalakan jemaat ini? Tidak lagi yang demikian, saudara Tuhan. Berfirmanlah engkau Tuhan, karena lewat firman Alkitab yang sudah kita baca, kita renungkan. Amin. Amin. Luar biasa. Yang membuat kita berotoritas adalah ketika kita belajar menghargai kasih karunia Tuhan. Itu yang pertama, saudara kasih Tuhan. Maka dikatakan ayat pertama dan kedua, minta tolong Pak Paulus karena suaranya kencang, suara langsung naik ke surga itu suara. Ya. Kembali kepada 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 2. Kita perhatikan bersama-sama. Inilah sumber, ya, inilah dasar kualitas ataupun otoritas yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Ya, silakan. Beginilah firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Perhatikan dari 2 ayat ini. Kalau kita sederhanakan dari ayat ini, saudara kasih Tuhan, Paulus mengatakan demikian. Hidup dan kesempatan sekarang ini adalah kasih karunia. Amin. Kasih karunia Tuhan. Saudara saya diselamatkan karena kasih karunia. Kita dipilih menjadi hambanya karena kasih karunia. Dan seluruh kehidupan kita karena kasih karunia. Maka ini adalah satu kesempatan buat kita menghargai kasih karunia itu dengan cara apa? Supaya jangan sampai sia-sia kasih karunia Tuhan, maka kita harus melakukan sesuatu sebagai bukti bahwa kita menghargai kasih karunia Tuhan. Kesempatan itu tidak selalu ada. Hari ini saya bisa hidup, besok belum tentu. Mari teman hamba Tuhan di pasca sarjana masih bercanda-canda serius di kelas dan kelihatannya tidak sehat. Hamba Tuhan, pendeta, kelihatannya sehat, tapi sebenarnya di dalamnya mungkin ada sakit. Kita nggak tahu kan? Dia bercanda, kelihatannya sehat. Dari Sabtu saya mengajar, dia presentasi, masih presentasi makanan, masih presentasi. Namanya salah disebut, dipanggil oleh sesama mahasiswa yang lain. Namanya Anton. Lalu dipanggil jadi Aritonang. Aritonang, saya bertanya katanya. Dia bertanya, ini satu mahasiswa. Lalu setelah bertanya, lalu dia masih bercanda. Yang Aritonang silakan jawab. Padahal disitu nggak ada Aritonang. Karena sebut salah nama, saya bilang bukan Aritonang, Antono. Nah, hari Selasanya dengar orangnya menikah.